Buat baru suri dalam yang habis. Pertama, kita siapkan alat, 1 dividing head, 2 mata bor sesuai besar batang suri atau gigi. Di sini jumlah surinya 10, jadi di kepala pembaginya dibagi 10. Rumus pembagi 40 per Z. Z itu jumlah gigi, jadi 40 bagi 10 gigi sama dengan 4 putaran. 4 putaran di piringan atau di lubang mana saja. Jangan sampai pindah ya. Ini contoh suri yang habis atau yang gundul yang akan kita buat. Langkah pertama, tentukan ukuran garis tengah suri. Lalu gunakan bor kecil yang runcing untuk awalan. Agar waktu menggunakan bor panjang, titiknya tidak berubah. Tentukan titik di piring pembagi. Bila ragu, tandai pakai spidol. Dan pastikan setiap putarannya 4 kali putaran di titik yang sama. Setelah di titik semua dan pastikan jumlah giginya pas, baru kita pakai bor yang panjang yang sesuai diameternya dengan batang suri atau batang gigi. Kalau bisa pakai bor yang panjangnya langsung bisa tembus agar hasil surinya lebih bagus. Tapi jika permintaan surinya panjang dan bornya tidak bisa tembus, tidak masalah jika dibalik dan lakukan pengeboran ulang. Tapi usahakan ada 1 lubang saja yang tembus untuk nantinya memudahkan penyenteran selanjutnya, supaya pertemuan bor pas dan tidak berbatas. Lakukan pengeboran secara perlahan ya, jangan terlalu ditekan. Gunakan coolant atau air pendingin agar bor tidak panas dan menjaga bor tidak nyangkut oleh tatal atau serbuk besi. Lakukan perlahan, angkat bor sesering mungkin supaya tatal yang dihasilkan tidak memanjang, karena dapat menyebabkan putaran bor terhalang dan mengakibatkan bor patah di dalam. Jika bor patah di dalam dan tidak bisa dicabut, maka kita harus mengganti bahan yang baru dan mengakibatkan banyak kerugian. Di antaranya rugi mata bor, rugi bahan, yang paling utama rugi waktu kita. Pastikan jumlah putaran dan titik pembagi tidak berubah, karena dalam pembuatan gigi berpindah 1 lubang saja berakibat gigi tidak sama bagi dan hasil gigi atau suri tidak pas dengan lawan atau pasangan suri tersebut. Di sini perhatikan, pastikan putaran jangan salah dan titiknya jangan sampai berpindah. Angkat bor sesering mungkin. Perhatikan di sini ya, 4 putaran, 1, 2, 3, 4 putaran di lubang yang sama. Jangan terlalu ditekan. Oh iya, karena di sini benda kerjanya lumayan panjang, jadi 1 mata bor itu tidak bisa tembus. Kalaupun tembus itu berbahaya. Di sini kita bor 1 lubang yang tembus.
seperti tutorial pertama tadi untuk memudahkan pengeboran dari sebaliknya, karena bahannya lumayan panjang. Kita menghindari resiko patah mata bor. Kalau dipaksakan langsung tembus semua. Kita akan praktekkan langsung pengeboran dari sebaliknya dengan meneruskan senter dari satu bor yang tembus. Kelihatan ya, di sini yang di bor sebelah tapi belum tembus, dan satu lubang yang tembus. Ini mata bor yang kita gunakan bor diameter 3,5 mm. Selanjutnya kita pasang lagi benda kerja pas sejajar dengan mata bor yang kita gunakan. Untuk memastikan letak titik piringan, satu lubang yang tembus kita bor ulang. Kembali ke tahap awal, gunakan bor kecil. Bor kecil yang pendek sebagai penitik atau NC. Ya, lakukan lagi seperti di awal tadi. Titik semuanya sebelum menggunakan bor panjang, agar ketika bor panjang nanti langsung ada titiknya lebih gampang. Dia tidak mencari jalan lagi, ibaratnya itu jalan awalan. Ketika bor panjang nanti langsung menembuskan saja. Ya, titik semua. Sudah dititik semua. Ini di sebelah mesin kita ada pengerjaan coak piston kalau ngomongnya di sini, buat motor. Oke, kembali lagi ke pekerjaan kita. Setelah selesai semua, gunakan bor yang panjangnya untuk menembuskan. Di sini lebih hati-hati dalam penembusan. Ketika bor akan tembus, biasanya mata bor itu nyangkut dan itu rentan patah bornya. Bor saja perlahan seperti tutorial yang di awal tadi. Sambil mengebor, pastikan titik tidak berubah ketika kita mutar. Bor sampai tembus semua. Di sini yang paling utama bukan mengebornya lagi, sebab ini lebih pendek dari bor awalan tadi, bor pertama tadi. Ini sekedar menembuskan, tapi perhatian yang sangat keras. Hati-hati ketika bor mau tembus. Hati-hati ketika bor mau tembus. Di situ sering letaknya kecelakaan kerja atau human error.
tekan perlahan. Pastikan putaran pas dan titik tidak berubah. Bila perlu di titik tadi dikasih spidol agar tidak ragu ya. Ya, ini mau selesai. Oke. Proses pembagian suri sudah tembus. Sudah selesai. Ini contoh suri yang habis tadi atau yang gundul, sudah tidak nyangkut ya, sekedar nyangkut saja. Ketika ada beban dia rontok atau dia tidak berputar. Bagian selesai, kita masuk ke proses pembubutan. Langkah pertama, ukur diameter siring atau lembah suri. Kita akan membubut diameter dalam agar berbentuk suri berdasarkan ukuran diameter lembah suri. Kira-kira nanti ukurannya begini ya. Diameter dalamnya kita buang, atau bagian dalamnya kita buang. Selanjutnya seperti mau bubut biasa, kita senter terlebih dahulu. Yang disenter surinya, bukan bahan atau asnya, karena sebagian kadang the feeding headnya atau pembaginya tidak senter. Gunakan bor kecil dulu agar bor selanjutnya gampang. Bor langsung tembuskan saja. Bor kecilnya terserah, hanya sekedar jalan buat bor besarnya nanti. Setelah tembus, lanjut bor besar sebesar mungkin, asal besarnya jangan tersenggol suri yang kita bikin atau yang kita bor-bor tadi. Kira-kira 2-3 mili, lebih kecil lah, supaya jangan robek. Jika bornya besar atau surinya sampai robek, bisa berakibat bor yang kita gunakan sekarang itu nyangkut di suri dan patah, atau surinya yang kita bor-bor sebelumnya termakan oleh bor besar. Jadi suri yang kita bor-bor sebelumnya itu habis sebelah, tersenggol atau termakan oleh bor besar kalau dia nyangkut. Oke, ini ya, bor besarnya tidak sampai robek. Kelihatan. Kita lanjut pembubutan diameter dalamnya. Tekan sedikit-sedikit saja, sebab permukaannya sudah tidak rata. Jadi pahat kita nanti patah kalau enggak pelan-pelan. Ya, sudah kelihatan bentuk surinya setelah diameternya kita buang. Kita lanjut jadikan langsung diameter dalamnya.
Diameter dalamnya itu sesuai dengan lembah suri tadi. Bisa dibesarkan 0,2 nggak apa-apa, 0,2 0,3 nggak apa-apa. Setelah jadi, kita kupas bagian luarnya untuk memudahkan penyenteran ketika menjadikan diameter luarnya. Karena bagian luarnya ini dudukan seal, jadi permukaannya harus halus dan bubutnya harus langsung. Oke, lanjut ke pembubutan bagian luarnya. Kalau tidak langsung, bagian luarnya itu apalagi dibolak-balik waktu membubut itu pasti ada jedanya. Walaupun penyenterannya pakai dial atau pakai apapun alat penyenter, pasti ada jedanya. Karena ini seal, jadi pembubutannya itu harus langsung. Harus licin. Jadikan sesuai diameter contohnya. Biasanya seal itu misal 25, dia pasti 0. Bila contohnya tadi kurang 5 mikro atau berapa, kita kembalikan aja langsung ke posisi 0. Oke, sudah jadi. Ini hasilnya teman-teman semua. Ini yang lama. Oplak. Kalau diputar beban rontok atau enggak berputar lagi. Dan yang ini bikinan kita. Kelihatan ya, baru lagi. Kita coba tes masukkan dan putar-putar atau ganti-ganti masuknya. Masuk sempurna tanpa goyang. Oke, mantap. Sekian dulu. Terima kasih. Kata-kata hari ini sederhana saja. Tetap semangat kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini berkembang. Dan tunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.